Shalom bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kami, khususnya kelas 7 yang baru bergabung bersama kami di SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Dan kami menyambut anak-anak kami kelas 8 dan kelas 9. Hari ini kita akan memulai tahun ajaran yang baru dengan beribadah. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak.
Surgawi, kami bersyukur di tahun pelajaran yang baru ini Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang indah untuk kami boleh diisi, dibentuk, bahkan mempersiapkan masa depan kami. Kami yang baru memasuki jenjang SMP di kelas 7, bersyukur Bapa, kami boleh melewati jenjang SD dan juga boleh melewati ujian sekolah hingga masuk ke jenjang SMP. Kami yang ada di kelas 8 dan kelas 9, kami mau bersyukur Tuhan karena kami boleh melewati sepanjang tahun daring dan kami boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu kepada kami yang dididik di sekolah ini. Kami juga mau bersyukur untuk orang tua kami yang sudah berjerih lelah di masa pandemik ini mengumpulkan sedikit demi sedikit materi sebagai dana untuk biaya pendidikan kami. Tuhan, betapa banyak keringat, air mata, dan jerih lelah yang mereka sudah korbankan buat kami. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang mengasihi kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau hadir di tengah keluarga kami, Engkau hadir di tengah pembelajaran kami, Engkau juga hadir di sekolah kami, untuk guru-guru kami, untuk tenaga pendidik juga, tenaga kependidikan juga, dan semua yayasan, sehingga pendidikan di masa pandemi ini tetap boleh berlangsung dengan lancar dan menyajikan mutu pendidikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa, terlepas sepanjang tahun yang kami lalui dengan susah payah, dengan jatuh bangun, itu karena karakter kami, karena kemalasan kami, mungkin juga karena kami yang tidak mendisiplinkan diri kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak mau menjadikan alasan kami masih kecil, masih muda, tapi kami mau, mumpung kami masih kecil, mumpung kami masih muda, kami mau mendisiplinkan diri untuk boleh membentuk diri kami sebagai generasi penerus bangsa. Terkhusus kami adalah anak-anak Allah yang Tuhan sudah persiapkan kami untuk masa depan yang indah. Untuk saat ini, kami harus membangun diri kami menjadi yang terbaik dengan unggul dalam dunia pendidikan. Tuhan, terima kasih juga untuk kemampuan, untuk kepintaran, untuk bakat, talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah itu membentuk diri kami menjadi pribadi yang unik, anak Allah yang memiliki identitas dan pengenalan diri yang baik. Sehingga ketika kami menjalani sepanjang tahun pembelajaran 2021-2022, kami menjalaninya dengan sungguh-sungguh Bapak. Disiplin belajar, on time masuk, bahkan mengerjakan semua tugas-tugas dan mempersiapkan diri di dalam setiap ujian. Kami boleh membanggakan orang tua kami, membanggakan guru kami, dan juga membanggakan Tuhan. Tuhan, inilah kami semua anak didik yang ada di SMP. Demikian juga guru-guru dan semua jajaran, Tuhan yang akan tolong sehingga kami boleh menjalani tahun pelajaran yang baru ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian dengan sayapmu.
Ya, selamat pagi rekan-rekan guru semua dan teman-teman semua. Teman-teman, bagaimana kabar kita? Berharap kita meskipun lelah, capek, dan punya pergumulan, kita tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan ya. Teman-teman, mari kita dan rekan-rekan guru, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita buka satu ayat firman Tuhan satu lagi. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya hati, pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Biarlah Engkau juga berkenan memampukan kami untuk boleh memahami apa maksud daripada firman Tuhan ini. Biarlah juga Tuhan berkenan memberikan kami kekuatan, mampukan setiap kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah doa kami Bapa. Kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami, rekan-rekan guru dan teman-teman siswa kami, supaya itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada mereka. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan guru dan teman-teman sekalian, ketika kita hendak berpergian ke sebuah tempat, kita punya pilihan. Kita bisa memakai kacamata yang hitam, atau kita bisa memakai kacamata yang kita gunakan sehari-hari. Ya, seperti ini. Nah, rekan-rekan guru dan teman-teman sekalian, itu pilihan kita. Kita bisa pakai kacamata hitam ke sebuah tempat, atau kita mau pakai kacamata yang sehari-hari kita pakai. Nah, sama halnya dengan ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Kita mau menjalani hidup ini dengan cara pandang Tuhan atau dengan cara pandang dunia. Apakah kita mau hidup menurut roh atau kita mau hidup menurut daging? Nah, rekan-rekan guru dan teman-teman sekalian, pada akhirnya ketika kita menjalani kehidupan kita itu sering diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Hidup menurut cara pandang Tuhan atau hidup menurut cara pandang dunia. Hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Dan kita tidak bisa hidup di antara dua pilihan itu. Saudara sekalian, pada akhirnya kita harus memutuskan untuk memilih satu, begitu ya. Apakah kita mau hidup dengan takut akan Tuhan, atau kita mau hidup dipimpin oleh keinginan daging kita. Saudara, ada beberapa hal yang harus perlu kita perhatikan dalam keseharian kita. Yang pertama, identitas dan integritas. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya, itu memiliki yang namanya identitas sebagai anak Allah, sebagai anak terang. Harusnya, idealnya, di dalam hidup kita hidup di dalam terang itu dan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, identitas itu menempel pada diri kita masing-masing. Makanya integritas itu penting. Ketika tidak ada orang maupun ada orang, di tempat gelap maupun di tempat terang, identitas kita dan integritas kita dipertanyakan. Namun kadang-kadang kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita seringkali mencampur adukkan kedua hal ini di dalam kehidupan kita. Kita tetap pergi ke gereja, kita tetap membaca firman Tuhan, kita tetap menjadi orang Kristen, tapi sayangnya di dalam kehidupan sehari-hari, acap kali hidup kita cenderung hidup menurut cara pandang dunia, hidup menurut kedagingan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak suka diduakan. Kalau sana kita sudah bertekad, berkomitmen untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan, harusnya hati kita secara keseluruhan, secara totalitas kita berikan kepada Tuhan. Bukan ada ruang yang lain, ada ruang yang asing untuk sesuatu yang Tuhan tidak suka, sesuatu yang Tuhan bertolak belakang, yaitu dengan dunia ini. Yang kedua, tidak mengadopsi cara pandang dunia bukan berarti kita hidup menjauhi dunia. Saudara sekalian, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa jangan mengadopsi cara pandang dunia,
Bukan berarti Tuhan mengatakan bahwa kita hidup harus menjauhi dan membenci dunia ini. Bukan. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah jangan sampai hidup kita serupa dengan dunia ini. Apakah kita tetap berteman dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan? Apakah kita tetap hidup dengan dunia ini mungkin dengan perspektif-perspektif yang harusnya kita ikutin? Mungkin peraturan-peraturan di sekolah, peraturan-peraturan pemerintah, kita tetap ngikutin. Namun yang kita bedakan adalah kita tidak dekat atau kita tidak meniru cara perbuatan dunia. Saudara, dunia ini mengajarkan kejahatan itu balas dengan kejahatan. Ya, menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan dan ambisi mereka sendiri. Dan Tuhan bilang, jangan begitu. Tuhan mengajarkan sesuatu yang paradoks, sesuatu yang bertolak belakang. Kasihi mereka yang membenci dirimu, ya, kasihi mereka yang menganiaya kamu. Kalau seandainya ada yang minta kita makanan begitu ya, kasih aja begitu ya. Jangan sampai kita menolak. Kalau ada yang minta berjalan sama dia 1 kilometer, kita berjalan sama dia 2 kilometer. Begitukah firman Tuhan kan? Nah, saudara, kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu, yang mencibir kamu, menggosipkan kamu, biarin aja. Tetap kasih perhatian sama dia, care sama dia. Belikan dia jus apokat, kasih dia, biar Tuhan melihat bahwa hidup kita mencerminkan identitas kita sebagai anak Tuhan, mengasihi mereka yang mungkin membenci kita. Saudara, saya sedikit mau mencerita begitu ya. Nenek saya ketika dia masih sekitar usia 25 tahun, waktu itu pernah sekali dia jatuh miskin karena suaminya meninggal, terus kemudian rumah kami kebakaran. Saudara, ada anggota keluarga yang memperlakukan nenek saya itu dengan tidak pantas, dengan tidak sewajarnya. Sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, tapi ketika saya kesal gitu ya mendengar kisah nenek saya itu, bahwa saya tidak tega melihat nenek saya itu diperlakukan dengan buruk dengan anggota keluarga saya waktu itu. Tapi ketika saya tanya siapa orangnya, nenek saya itu cuma pegang tangan saya dengan lembut. Dia bilang, "Fan, tidak apa-apa. Popo sudah mengampuni orang itu. Popo sayang sama orang itu." Dari sana saya belajar, saudara, bahwa memang kasih Tuhan itu yang diajarkan kepada kita bukanlah kasih yang bersyarat, tapi kasih tanpa syarat. Jadi Tuhan ingin kita menjalankan identitas sebagai anak Tuhan untuk melakukan apa yang baik bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Itu yang kedua. Maksudnya tidak mengadopsi cara pandang dunia bukan berarti kita menjauhi mereka, malah kita harus mengasihi mereka. Yang ketiga, harus kita sadari bahwa dunia ini adalah dunia yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang diciptakan oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Saudara, yang kita ketahui bahwa dunia yang kita tinggal sekarang ini adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, telah falling di dalam dosa. Tapi apakah Allah membenci dan mereject dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, membenci kepada dunia yang bertentangan dengan Allah? Jawabannya pasti tidak, ya. Jawabannya pasti tidak. Karena di dalam Yohanes, ya, di dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah itu tidak membenci dan mereject dunia ini. Ia malah menebus dunia ini, mengembalikan dunia ini melalui kematian anaknya yang sulung, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk membawa kembali shalom yang sesungguhnya, membawa damai sejati dan Injil kepada manusia yang tidak mengenal Allah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus dipenuhi dan menikmati shalom itu terlebih dahulu, ya. Kita harus dipenuhi dan menikmati shalom itu terlebih dahulu, baru bisa kita menyaksikannya kepada orang lain. Saudara, bagaimana mungkin kita membawa shalom itu kalau seandainya diri kita sendiri tidak dipenuhi dan menikmati shalom yang daripada Tuhan itu? Kadang-kadang ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus mengakui ada masanya, ada kalanya kita itu tidak mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Malas dengan khotbah, ngantuk kalau membaca firman Tuhan, ke gereja ogah-ogahan dan sebagainya. Saudara, pada akhirnya memang kita harus digerakkan dan didorong oleh cintanya Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini kita perlu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Harus membangun kembali hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Cinta kepada Tuhan kembali. Tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara
tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan, otomatis kesukaannya Tuhan itu menjadi kesukaannya kita. Apa yang Tuhan suka itu yang harusnya kita lakukan. Jangan sampai kita menyimpan kasih Tuhan yang begitu indah itu dengan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Saudara, kita ini harus dipenuhi oleh firman itu. Maksudnya adalah di dalam hati kita, di dalam diri kita, tidak ada lagi ruang untuk cara pandang dunia. Tidak ada lagi ada ruang untuk berhala-berhala. Tidak ada lagi ruang di dalam hati kita untuk membenci orang lain. Artinya apa? Tuhan itu harus bertata di hati kita secara utuh, secara penuh dan secara total. Nah, kalau seandainya Tuhan sudah bertata di dalam hati kita, kalau kita sudah menerima dan mengizinkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan hidup kita, maka seharusnya kita juga siap untuk dikikis, diproses oleh Tuhan. Siap manusia lama kita tuh ditanggalkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Manusia yang mengasihi mereka yang pernah melukai hati kita. Manusia yang memberikan sesuatu pemberian kepada mereka yang pernah mengecewakan kita. Saudara, seharusnya hidup kita itu boleh dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita. Harusnya kita meninggalkan perbuatan daging kita, menyangkal diri, melawan diri sendiri, dan mengikut Kristus seutuhnya. Harusnya cara pandang itu yang kita kenakan dalam diri kita. Saudara, rekan-rekan guru dan teman-teman sekalian, engkau dan saya ini hidup di dalam zaman yang penuh dengan kebencian, penuh dengan pembulian, kasih menjadi dingin, dan sebagainya. Bahkan kita lihat ada anak yang tega membunuh ayahnya. Bahkan ada istri yang membunuh suaminya begitu ya di Kejadian Jayapura. Saudara, kita di sini dipanggil untuk membawa shalom itu, damai yang sejati itu, Injil dan kabar baik itu. Harusnya di zaman yang dingin ini, identitas kita tetap kita pertahankan, integritas kita tunjukkan kepada mereka sebagai anak-anak Allah yang harus memberikan dampak yang baik bagi mereka, mengampuni, mengasihi mereka meskipun kita telah dilukai dan dikhianati. Biarlah kita hidup dengan digerakkan dan dipimpin oleh kasih dan hatinya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan masih mau menegur dan mengingatkan kami. Kami boleh tinggal di dunia ini Tuhan, tapi kami tidak mau dengan serupa hidup dengan dunia ini. Kami mau belajar untuk hidup menurut apa kata firman Tuhan tentang diri kami. Bagaimana kami menjalani hidup kami, bagaimana kami memanajemen emosi kami, bagaimana kami mengucapkan tutur kata kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau dengan cara pandang Tuhan, dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang mampukan setiap kami, rekan-rekan guru, hamba-Mu dan siswa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya hati kami hanya mau mengadopsi, menggunakan cara pandang Tuhan, cara pandang Alkitab di dalam hidup kami. Tuhan, bantu kami, mampukan kami untuk hidup menurut kehendak Roh Tuhan, bukan keinginan daging kami. Biarlah firman Tuhan ini mengokohkan iman kami kembali untuk tetap setia mengikuti Tuhan dengan tetap mempertahankan cara pandang Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita responi firman Tuhan dan mengambil komitmen dalam diri kita, yaitu memandang hidup kita dari cara pandangnya Tuhan dan melibatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, In Christ Alone. Firm to the
adik-adikku semua, anak didik kami semua, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Dan mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam sepanjang ibadah kami pagi ini, Tuhan menolong kami. Dan kami pun sudah mengambil komitmen untuk memulai seluruh pendidikan kami di SMP Kristen Kalam Kudus dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kiranya pun Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati kami dengan menambah-nambahkan hikmat kepada kami dan juga kecerdasan, sehingga kami pun mampu belajar dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami pun berdoa kiranya kesehatan yang dari Tuhan sajalah yang menjadi milik kami, karena kami melihat dalam sepanjang pandemi ini kami sangat terbatas, tetapi kami bersama dengan Tuhan, kami boleh bersuka cita dan damai sejahtera Tuhan pun ada bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia daripadanya dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus itulah yang memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.